Oh, jadi lo yang mau ikutin itu kan program yang waktu itu salah satu calon itu yang mau 40 kota besar kan? Halo semuanya, balik lagi bersama kami di Ngocok Santuy. Cok. Oke, kali ini kita akan membahas tentang yang lagi heboh nih, pajak 12% yang bukan pajak 12%, IKN. PPN. Ya karena IKN kan salah satunya. Iya, Anjing lu betul. mau wah-wah aja. Jadi kita mau bahas nih, sebenarnya IKN itu penting atau tidak? IKN itu sebenarnya penting. Kenapa penting? Penting itu karena gini. Kayak di luar negeri aja, Amerika tuh punya dua kan penggeraknya, di New York sama Washington. Washington itu kan kota pemerintahan, New York itu kota ininya apa? Kayak Jakartanya, penggerak ekonominya. Ya masing-masing sebenarnya negara maju juga harus punya dua. Coba lu cek Google sekarang. Salah ya. Kenapa Seperti IKN? Amerika. IKN itu harus pindah kenapa? Menurut lu gimana? Karena Jakarta udah kebanyakan beban. Oh, bebannya kayak gimana nih? Apa dulu? Lu bayangin aja setiap mau lebaran, mau apa segala macem, orang larinya ke Jakarta. Apa-apa Jakarta. Mau lebaran. Maksudnya mau pulang Setelah lebaran. bawa Gitu. orang selalu ke Jakarta, apa-apa ke Jakarta, apa-apa tuh sudah, jadi Jakarta tuh sudah menjadi beban gitu. Nah, jadi harus pindah ke IKN biar merata. Jadi kan kalau ibu kotanya pindah, pasti ada roda kehidupan juga dong, roda ekonomi kan. Ekonominya. Oke, sampai situ dulu. Berarti lu setuju? Gue setuju Lu? untuk pindah. Setuju. Ibu kotanya doang kan pindah. Setuju aja. Ya soalnya bener katanya Jakarta kan udah sumpek banget nih. Udah ngerasain banget lah, apalagi orang-orang warga Jakarta sendiri kan. Ya semoga di sana juga makin banyak lapangan pekerjaan, jadi orang-orang bisa pada kesana daripada ke Jakarta juga. Karena Jakarta juga udah begitu, udah susah. Lu bukan yang nggak setuju lu? Tadinya nggak setuju. Tadinya nggak setuju, berarti sekarang setuju. Kenapa? Biasa aja sih. Kalau gue sih biasa aja. Apa sih, Maksudnya gini loh. Kalau cuma alasannya itu doang, cuma buat aslinya kan bisa dibikin kota-kota ya jadi pusat-pusat gitu, Mas. Maksudnya bukan namanya ibu kota, tapi kan kayak bisa misalkan kayak di Cina ya, kan ada Beijing, ada Shanghai. Kayak gitu, maksudnya bisa dibikin kota maju sendiri gitu loh, tanpa harus memindahkan ibu kota juga harusnya bisa. Tapi karena pengetahuan ekonomi gua dan politik kayak kurang, kayaknya jangan lanjutin lagi ya. Oh, jadi lo yang mau ikutin itu kan program yang waktu itu salah satu calon itu yang mau 40 kota besar kan. Jadi ternyata IKN ini mungkin karena ibu kota yang mau dipindahin ke IKN kan pemerintah butuh dana lebih. Nah, ini termasuk jadi menaikkan PPN. Betul. PPN jadi 12%, tapi kan direvisi jadinya. Iya. Kan cuma barang mewah, barang Tapi kalau misalkan jadi beneran, kan udah nggak jadi, udah enggak, kalau jadi beneran diketok. gimana? Kalau jadi beneran gimana? Ya, jadi beneran. Lu setuju nggak? Tapi katanya tetap aja, misalkan yang dibebanin yang barang-barang mewah ya. Tapi yang orang-orang yang punya pemilik barang mewah ini kan mereka itu biasanya yang punya perusahaan, punya pabrik segala macam. Nah, kalau mereka mau misalkan, ya pasti ya nggak semuanya lah, nggak setiap hari juga mereka beli private jet juga. Tapi karena dia disenggol kebutuhan tersier ya berarti ya, dinaikin pajaknya, otomatis dia secara nggak ini juga naikin ini nggak sih barang-barang yang dia jualin gitu loh. Iya, tapi kan naik barang jual, tapi kan secara PPN nggak naik, tetep bro. Paham nggak? Itu Iya, memang secara ini pasti dinaikin harga produk dong, maksudnya. Iya itu intinya itu aja. Emang PPN-nya nggak naik. Ya, tapi kan PPN buat ke kitanya nggak naik. Ya maksudnya gitu lah, maksudnya secara nggak langsung tuh dampaknya bisa nggak sih sampai ke kita juga, maksudnya yang kecil-kecil ini yang mengkonsumsi barang-barang dari yang mereka hasilkan itu loh. Maksud gue itu pertanyaan gue, bukannya gue menyatakan tapi sesuatu. sebenarnya kalau lu bilang barang mewah, ini kita jadi melebar ya. Kalau misalnya bawa barang merah, Oh merah. barang mewah, Bawang merah baik aja. barang mewah. Bawang merah. Maksudnya barang mewah tuh klasifikasinya barang mewah apa? Yang di gitu? atas 30 M. Hah? Lalu Berarti nggak iPhone anjar. kena? iPhone nggak kena? Kok nggak anjar? Sumpah ini Mulyani yang ngomong Berarti kategori di atas 30 M. berarti iPhone nggak kena? Enggak. Pala lu nggak kena. 30 M tuh dikit banget anjir. Pala lu 30 M dikit. Bukan Ya, maksudnya dia tuh di atas nyebutnya private jet, yacht, terus rumah-rumah mewah itu kena. Barang mewah juga kena. Barang mewah itu apa? Louis Vuitton kayak tas-tas kayak gitu. dia kan kalau tas maksudnya kayak 2M gitu nggak kena. Itu kan Enggak. udah masuknya mewah. Enggak, kategori mewah tuh udah di ini, ya kayak sekarang kayak merek Louis Vuitton pasti kenal lah. Itu udah di Lu tau dari mana nih? Soalnya gua nonton sendiri nih si Sri Mulyani yang ngomong. enggak, gua kalau gue liat ya pokoknya kayak iPhone kayak gitu kena tuh. Barang. Soalnya dia nyebutin tuh barang-barang mewah tuh ya private jet, yacht, terus kayak rumah-rumah mewah di 30 M tuh kena kayak Kalau gitu. kayak gitu nggak terlalu signifikan malah. Soalnya sepengetahuan gua
selain ini untuk IKN, ini tuh buat subsidi silang buat sama orang miskin. Oh, ya gue nggak tahu deh kalau itu. Nanti kita Gitu makanya. Tapi nih ya, kalau di negara maju ya, setahu gua PPN-nya itu malah bisa 50% loh. 30 sampai 50%. Tapi Ya, kelihatan, Enggak, nah, ini gue sambungin sama obrolan Hendro ya. Tadi kan si Hendro kan ngomong kalau misalkan apa namanya? ngomong kan nih gue. Ngomong ya, Ngomong ya. ngomong banget. Jangan sampai gue ngomong lu yang ngomong. Enggak, Maksudnya maksudnya mana lu? Ya ngomong mana nih? Enggak, maksudnya kayak buat memajukan daerah harus PPN-nya tinggi kan? Enggak kayak Anjing. Enggak, kalau misalkan nih lu setuju nggak? Mau modelnya kayak negara maju, tapi PPN kita mau dipotongnya besar. 40, katakan 30% ke atas lah. Menurut gue susah. Bisa, ya tapi itu kan mau nggak mau kebijakan pemerintah, tapi menurut gue susah. Selama korupsi aja dihukumnya. Balik lagi jadi banyak nih. Oke, gua cut. Kalau lu, kalau misalkan untuk memajukan negara ini, lu ridho nggak sampai harus bayar kayak di luar negeri? Soalnya kan di sana pendidikan rata-rata gratis. Terus lu masa tua juga pensiun dapat lagi itu tanggungan. Tapi PPN lu sekarang yang lu keluarin harus sekitar 30% ke atas ya. Iya gue tahu. Atau di US tuh 50 malah di US itu. Jadi gini maksud gue nggak tahu ya, tapi kayaknya harus berbanding lurus sama penghasilan nggak sih? Fasilitas. UMR. Iya, Ya, sekarang banding lurus. berbanding lurus sama UMR Bisa dong. 5 juta ya. Kayak sekarang lu Masih mau dipotong 2,5 juta gitu. ya enggak, sekarang lu kalau penghasilan lu sebulan goceng nih 5 juta. Terus pajak lu segede-gede yang tadi lu sebut nggak make sense lah, gimana? Maksudnya gitu. Kecuali lu kayak nyamainnya kayak Jepang mungkin yang penghasilannya sebulan bisa berapa puluh juta atau segala macam, PPN-nya mereka tinggi kan. Terus mereka juga kan hasil dari pajaknya itu kan maksudnya jelas banget gitu, terasa sama rakyatnya. Kalau ini kan masih simpang siur nih, yang entah pajaknya dikemanain lah atau gimana segala macam itu Jadi kayak maksud lu pejabat kita korup dong? iya pasti. Nggak, sekarang semua negara tuh pasti ada yang korup lah, nggak mungkin enggak. Nah tapi tetap aja maksudnya seberapa banyak yang sadar sih ketimbang yang korup di negara itu aja sih. Ya nggak bisa nih, gue mengutip salah satu komika Panji. Lu aja milih kagak tahu gimana caranya lu bisa tahu pejabatnya korup apa enggak? Milih, gua aja kagak milih. Nah kan lebih parah lagi ya. Lu tahu pun lu mau tahu apa? Maksud gua gitu. Sekarang gua tanya si Panji lah, lu mau tahu orang itu yang lu pilih mau tahu apanya? Semua orang itu bisa berubah, Mek. Sekarang lu tahu nih dia baik. Jadi gini loh, kalau orang itu bener kata Ahok, Gini malah loh. gue lebih setuju sama Ahok bilang, lu kalau mau tahu Gimana? karakter orang tuh lu harus kasih dia kekuasaan. Sekarang kalau dia masih kayak nyalon-nyalon kayak gitu segala macam, belum ada kedudukan apa-apa, duitnya belum ya dia pasti bakal, oh saya adalah orang yang baik, saya orang jujur, saya orangnya terbuka, pokoknya segala macam lah bla bla bla. Begitu dia naik, dia baru tahu deh lu tuh orang kayak gimana. Oke kalau gitu, ya. Sampai sini aja. Jadi kalau kalian punya pendapat lain tentang pentingnya kita pindah ibu kota ke IKN. bukan dong, Kalimantan dari Jakarta, langsung komen aja. Dan kalau kalian nggak setuju dengan itu, kalian langsung ceritain aja kenapa kalian nggak setuju dengan perpindahan ibu kota kita. Apalagi? Udah? Yaudah. Sampai sini aja perjumpaan kita di video Terima kasih. berikutnya. Bye bye.